La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Al-Quds dikala datangnya pasukan salib. Pada tahun 1099 Masehi, Al-Quds jatuh ke tangan pasukan salib setelah sebelumnya di bawah kepemimpinan kaum muslimin selama 5 abad lamanya, yang disebabkan oleh konflik antara Fatimiyah dengan Seljuk dan juga konflik internal di dalam Bani Seljuk itu sendiri. Dan setelah pasukan salib itu memasuki Al-Quds, sedikitnya 70.000 nyawa kaum muslimin terenggut dan mereka menginjak-injak kesucian Masjid Al-Aqsa dan umat Islam. Sejak saat itu mereka mendirikan kerajaan Kristen yang dipimpin oleh seorang raja Katolik yang mewajibkan untuk memberlakukan ajaran-ajaran Kristen Katolik pada penganut Kristen Ortodok, yang akhirnya itu menyebabkan kemarahan pada orang-orang Kristen Ortodok. Masa keislaman kedua. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi dapat merebut kembali Al-Quds dari genggaman tentara salib setelah Perang Hittin. Beliau lalu menurunkan salib yang ada di atas Qubbatus Sakhra dan memfokuskan perhatiannya kepada perbaikan dan pembangunan segala fasilitas yang ada di dalam kota tersebut. Pasukan salib kembali berhasil merebut Al-Quds setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi di bawah kepemimpinan Raja Fredrik dari Sisilia, dan berada di bawah kekuasaan kaum salib sampai dengan 11 tahun lamanya, yang akhirnya kembali Al-Quds direbut oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Al-Malik Saleh Najmuddin Ayyub pada tahun 1244 Masehi. Dinasti Mamalik. Al-Quds menghadapi serangan dari pasukan Mongol pada tahun 1243 Masehi. Akan tetapi, Mamalik berhasil mengalahkannya di bawah komando Saifuddin Qutuz dan Zahir Baibars di peperangan Ainun Jalut yang terjadi pada tahun 1259 Masehi. Kemudian menggabungkan Palestina dan Al-Quds yang juga termasuk di dalamnya ke dalam kekuasaan besar dinasti Mamalik yang kala itu menguasai Mesir dan Syam setelah dinasti Ayyubiyah pada tahun 1252 Masehi gugur. Dinasti Utsmani. Pasukan perang Utsmani yang dikomandoi oleh Sultan Salim I memasuki Al-Quds setelah peperangan Marj Dabik pada tahun 1516. Peperangan Marj Dabik ini terjadi antara tentara Utsmani melawan tentara Mesir, dan setelah itu Al-Quds menjadi daerah kekuasaan dinasti Utsmani. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai dengan 1566 banyak membangun kembali area Al-Quds, begitu juga seluruh bahagian daripada kota tua Baitul Maqdis. Pada periode 1831 sampai 1840, Palestina menjadi bagian dari negara Mesir yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Ali. Kemudian kembali lagi di bawah kepemimpinan Utsmani, dan pada tahun 1880, Utsmani membentuk pemerintahan bagi Al-Quds. Dan kota ini tetap berada di bawah kekuasaan Utsmani sampai pecahnya Perang Dunia Pertama, yang mana pasukan Turki Utsmani dapat dikalahkan dan kemudian dikeluarkan dari Palestina. Lalu bagaimana penjajah Zionis Yahudi itu menduduki tanah Palestina? Ini semua bermula setelah kekhalifahan Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, baru mereka dompleng kepada tentara Britania Raya dan memanfaatkannya untuk bisa masuk dan menjajah Palestina. Penjajahan Inggris. Palestina jatuh ke tangan tentara Britania pada September 1917 setelah peperangan Yerusalem. Lalu panglima perang mereka, Jenderal Allenby, mengumumkan pendudukan terhadap Palestina.
Kemudian, Liga Bangsa-Bangsa sebelum menjadi PBB memberikan mandat bagi Britania Raya untuk mengatur pemerintahan di Palestina mulai dari tahun 1920 sampai dengan 1948. Sejak saat itu, kota ini memasuki era baru dan salah satu tandanya yang paling terlihat jelas adalah meningkatnya imigran Yahudi yang datang ke sana dari seluruh penjuru dunia, khususnya setelah perjanjian Balfour pada tahun 1917. Perpindahan kekuasaan Al-Quds. Pada bulan November 1947, Al-Quds dilimpahkan kepada PBB untuk diberikan solusi atas konflik di dalamnya. Dan pada tahun 1948, Inggris menarik semua kekuatan militernya dan mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Bersamaan dengan itu, Zionis menyusup ke Palestina di saat mereka sedang mengalami kekosongan di sisi politik dan militer, serta memproklamirkan negara Israel. Pada tanggal 3 Desember 1948 adalah kali pertama David Ben-Gurion memproklamirkan negara yang bernama Israel dan membagi Yerusalem menjadi dua, barat dan timur. Dia mengatakan bahwa Yerusalem bagian barat adalah ibu kota bagi Israel dan Yerusalem timur menjadi milik Jordania. Sampai akhirnya Jordania kalah di peperangan 6 hari yang terjadi di tahun 1967. Dan pada akhirnya Israel berhasil menggabungkan seluruh bagian Al-Quds di bawah penjajahannya. Dan beberapa tahun yang lalu, Presiden Amerika pada tanggal 7 Desember 2017 memproklamirkan bahwa Al-Quds adalah ibu kota bagi penjajah Zionis Israel. Akan tetapi Al-Quds akan terus berada di pangkuan kaum muslimin dan perlawanan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Begitulah sahabat yang dicintai Allah, sekilas tentang sejarah Al-Quds. Tentu memang ini bukan sejarah lengkap, hanya sekedar highlight saja. Mudah-mudahan dari serangkuman-rangkuman yang bisa diketengahkan kepada sahabat ini mampu menumbuhkan semangat untuk kembali membuka lembaran-lembaran sejarah berkaitan tentang tanah suci Baitul Maqdis ini. Kiblat pertama kita, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quds, membuka lembaran-lembaran kembali dan mengikuti video-video berikutnya yang bercerita tentang Al-Quds. Sekali lagi, ikuti terus kajian sejarah berkaitan tentang Baitul Maqdis dan insya Allah saya akan bahas, mencobanya satu persatu, mendekatkannya kepada sahabat sekalian. Saya Arifin Nugroho untuk Arifin Nugroho Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.